Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Riau Kepri hari ini. Bersama saya, Dedi Rahmansyah. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama hari ini. Ratusan PMI yang dideportasi pemerintah Malaysia tiba di Pelabuhan Internasional Dumai. Para PMI dideportasi karena bekerja non-prosedural di luar negeri. Seorang pengedar sabu-sabu di Kampar dibekuk polisi di rumahnya. Bersama tersangka, polisi menyita 1 paket sabu-sabu dan plastik pembungkus. Harga ayam potong merangkak naik jelang perayaan Natal dan Tahun Baru di Pekanbaru. Kenaikan harga karena pasokan sedikit, sementara kebutuhan meningkat. Ratusan pekerja migran Indonesia atau PMI ilegal yang dideportasi pemerintah Malaysia tiba di Pelabuhan Internasional Dumai, Riau. Pemulangan PMI non-prosedural itu difasilitasi Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Riau. Sejak 2 hari terakhir, jumlah PMI yang dipulangkan sebanyak 197 orang. Para PMI yang dideportasi berasal dari berbagai daerah seperti Nusa Tenggara Barat, Sumatera Utara, Aceh, dan Pulau Jawa. Setelah tiba di Pelabuhan Internasional Dumai, para PMI langsung menjalani proses pendataan, pemeriksaan dokumen dengan pendampingan petugas BP3MI Riau. Dari total 197 PMI, terdapat 2 diantaranya mengalami penyakit serius dan perlu penanganan khusus. PMI yang dipulangkan sebelumnya bekerja di berbagai sektor di Malaysia yang bekerja non-prosedural sehingga dideportasi pemerintah Malaysia karena melanggar undang-undang keimigrasian. Pelanggaran yang dilakukan diantaranya tidak memiliki dokumen lengkap serta izin tinggal. Koordinator Pos Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P4MI Dumai mengatakan pemulangan PMI kali ini merupakan gelombang terakhir di tahun 2025. Di gelombang pertama, pemulangan sebanyak 50 orang yang didominasi oleh warga NTB dan juga Jatim sebanyak 15 orang. Untuk pada hari ini, pemulangan di gelombang kedua 147 orang kita sedang mempersiapkan untuk menyambut mereka. Infonya pemulangan kita ini pemulangan terakhir di tahun 2025 nih, Pak? Ya, sesuai dengan keterangan dan informasi dari pihak KJRI Johor Bahru, pemulangan pada hari ini sebanyak 147 orang adalah yang terakhir di kami. Untuk yang gelombang pertama, alhamdulillah semua dalam kondisi stabil dan dapat dipulangkan ke daerah asalnya masing-masing tanpa ada perhatian khusus. Tapi untuk yang dari rombongan 147, kita dapat informasi ada yang menderita penyakit kusta dan juga diabetes akut. Tapi itu nanti kita coba lihat dulu kondisinya bagaimana, apabila memerlukan perawatan di sini kita akan memberi perawatan. BP3MI Riau mengimbau agar warga yang ingin bekerja di luar negeri supaya mengikuti jalur resmi agar kejadian serupa tidak terulang. Tim Liputan melaporkan dari Dumai, Riau. Seorang anggota Polda Riau yang menjadi korban saat melintas di Lembah Anai, Sumatera Barat, belum ditemukan. Korban, Ibda Angga, saat kejadian tengah melaksanakan tugas pemeriksaan saksi di salah satu lembaga pemasyarakatan di Sumatera Barat. Namun dalam perjalanan, Ibda Angga bersama anggota polisi lain bernama Brigpol Tri Irwansyah terjebak longsor di jalan lintas Padang Bukit Tinggi, tepatnya jembatan Kembar Silaing. Terakhir aja. Satu korban bernama Tri Irwansyah ditemukan dalam kondisi meninggal di sekitar jembatan Kembar. Sementara Ibda Angga masih belum diketahui keberadaannya dan masih dalam pencarian tim Basarnas. Sejumlah personil Polda yang turut melakukan penyisiran selama 15 hari akhirnya menutup pencarian dan menyerahkan kepada Basarnas.
Sebagai penghormatan terakhir, polisi melakukan tabur bunga dan memberi penghormatan terakhir dari atas jembatan Kembar Silaing. Sampai saat ini, hari Minggu kemarin kami sebelum bertolak dari Padang Panjang ke Pekanbaru, Kepala Koordinator Tim Basarnas yang berada di Padang Panjang, jadi yang mengkoordinir Basarnas dari Jambi, Bengkulu, Palembang, itu beliau menyampaikan langsung bahwa kami akan tetap melakukan pencarian di seputaran jembatan TKP atau lokasi kejadian di seputaran jembatan Kembar. Itu sebagai bentuk penghargaan dari rekan-rekan kita dari Basarnas karena mereka mengetahui bahwa kami sudah akan kembali, makanya mereka menyampaikan bahwa tim mereka akan tetap melakukan pencarian korban yang berada di seputaran jembatan Kembar Padang Panjang. Polda Riau berharap pencarian yang masih dilanjutkan oleh Basarnas bisa membuahkan hasil sehingga korban dapat ditemukan. Ahmad Ison dan Aulia Ronituah melaporkan dari Padang Panjang, Sumatera Barat. Sejumlah ruas jalan rusak parah dipenuhi lubang besar sehingga menyulitkan pengendara di Kampar Riau. Salah satunya Jalan Sukakarya Ujung, Desa Kubang Raya dengan kondisi jalan yang memprihatinkan. Lubang besar menganga di sepanjang jalan dengan kedalaman 20 hingga 30 cm. Pengendara harus ekstra hati-hati melintas untuk menghindari kecelakaan lalu lintas. Lubang bahkan tidak terpantau saat hujan karena digenangi air sehingga kerap terjadi kecelakaan lalu lintas, terutama sepeda motor. Jalan rusak sudah berlangsung sejak beberapa tahun terakhir dan tak kunjung diperbaiki. Warga mendesak pemerintah melalui instansi terkait supaya mengutamakan perbaikan jalan agar aktivitas dan mobilisasi warga berjalan lancar. Sebenarnya jalannya udah lama, seterusnya kurang lebih 3 tahun ini udah jalan kayak gini aja. Sering terjadi kecelakaan bang sini bang? Sering, boleh dibilang setiap hari kasih sekali anak sekolah, ibu-ibu kan sering jatuh di sini. Dan saya berharap kepada pemerintah jalan ini diperbaiki biar kita enak kan di semua kita warga di sini kan. Pribadi ya saya kurang terganggu lihat jalan rusak, tapi ya gimana lagi, saya berharap semoga pihak-pihak yang terkait bisa ambil bagian untuk membenahi jalan ini lah. Jalan rusak dipicu karena saluran air tidak berfungsi dengan baik sehingga sering terendam saat banjir. Selain perbaikan jalan, perbaikan parit juga perlu dilakukan agar jalan tidak tergenang saat hujan. Ahmad Ison dan Firman Domo melaporkan dari Kampar Riau.